Salam, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mengawali pagi hari ini dengan memuji dan memuliakan Tuhan. Saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepada Engkau, Tuhan pemelihara kehidupan kami. Urapi hati dan pikiran kami ketika hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Sertai kami ya Bapa, berikan kami hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar kepada renungan kita terdapat di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 17 hingga ayat yang ke-22. Dan ayat yang menjadi topik pembahasan kita adalah pada ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Bunyi firman Tuhan demikian. Apabila kamu berkumpul, kamu tidak berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri atau makanan dan minuman? Atau maukah kamu menghina jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji kamu. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari bacaan ini, maka tema yang hendak mau saya ambil adalah perjamuan kudus lebih dari sekedar ritual. Bapak Ibu Saudara-saudara, surat 1 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus ditujukan kepada jemaat di Korintus yang pada waktu itu menghadapi berbagai masalah sosial dan moral. Jemaat ini terdiri dari orang-orang dari berbagai latar belakang sosial dan juga terdiri dari berbagai macam latar ekonomi yang seringkali menimbulkan perpecahan dan ketidakadilan dalam persekutuan mereka. Khususnya Paulus menegur mereka tentang perilaku mereka dalam perjamuan Tuhan yang seharusnya perjamuan itu menjadi saat yang kudus, penuh makna rohani, penuh makna spiritual, namun justru diisi dengan kebiasaan-kebiasaan yang salah. Bapak Ibu Saudara-saudara, perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan adalah peringatan akan pengorbanan Kristus di kayu salib. Ini adalah momen untuk mengenang tubuh dan darah Kristus yang telah dipersembahkan untuk keselamatan umat manusia. Perjamuan ini seharusnya dilaksanakan dengan penuh penghormatan, dengan kesatuan dan dalam kasih, mencerminkan kasih dan pengorbanan Kristus. Tetapi kita bisa melihat ada kebiasaan-kebiasaan yang salah yang terjadi di jemaat Kristus ketika melaksanakan perjamuan Tuhan. Yang pertama, pada ayat yang ke-18, terjadinya perpecahan dalam jemaat. Jemaat di Korintus mengalami perpecahan saat mereka berkumpul. Alih-alih mereka bersatu dalam kasih Kristus, mereka justru terpecah belah oleh karena perbedaan sosial, kelompok yang kaya dan miskin, dan juga oleh karena keadaan ekonomi. Yang kedua, kalau kita perhatikan pada yang ke-21, juga terjadi ketidakadilan dalam perjamuan. Masing-masing orang memakan makanannya sendiri tanpa memperhatikan jemaat umat yang lain. Akibatnya ada yang lapar dan ada yang mabuk. Ini menunjukkan kurangnya perhatian antara satu dengan yang lain dan kurangnya kasih terhadap sesama anggota jemaat pada waktu itu. Yang ketiga, kebiasaan yang buruk terjadi di jemaat pada waktu itu diceritakan pada ayat yang ke-22, yaitu menghina jemaat Allah. Dengan perilaku egois masing-masing, mereka menghina jemaat Allah dan memalukan mereka yang tidak mempunyai apa-apa. Dan hal ini bertentangan dengan semangat kebersamaan dalam persekutuan dan kasih yang seharusnya ada dalam perjamuan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana seharusnya persekutuan jemaat Tuhan itu? Yang pertama adalah harus adanya kesatuan di dalam Kristus. Persekutuan jemaat harus mencerminkan kesatuan dalam Kristus. Setiap anggota jemaat harus saling menghormati dan harus saling menghargai tanpa memandang latar belakang sosial, status mereka, dan juga tanpa memandang keadaan ekonomi mereka. Yang kedua, seharusnya yang ada dalam persekutuan jemaat adalah saling berbagi dan
saling peduli. Perjamuan Tuhan harus menjadi saat di mana setiap orang berbagi dengan sesama. Harus menjadi memastikan tidak ada yang lapar atau tidak ada yang merasa terabaikan. Perjamuan Tuhan ini adalah momen untuk menunjukkan kasih dan menunjukkan kepedulian terhadap satu sama dengan yang lain. Yang harus terjadi dalam persekutuan jemaat Tuhan adalah menghormati perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan harus dilaksanakan dengan penuh penghormatan, hikmat, sakral, dan dengan kesadaran akan makna rohani spiritualnya. Tubuh dan darah Kristus yang sudah tercurah. Ini bukan sekedar acara makan bersama, tetapi sebuah peringatan akan pengorbanan Kristus bagi umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, oleh sebab itu makna persekutuan dan pentingnya kebersamaan dalam persekutuan itu menjadi hal yang pokok. Persekutuan jemaat bukan sekedar berkumpul secara fisik, tetapi juga mereka bersatu dalam roh dan juga bersatu dalam hati. Kebersamaan dalam persekutuan menunjukkan kasih. Kebersamaan dalam persekutuan menunjukkan kepedulian dan penghormatan terhadap satu sama yang lain. Kebersamaan ini harus memperkuat iman, harus mempererat hubungan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung di mana mereka sama-sama bertumbuh secara rohani. Oleh sebab itu, belajar dari permasalahan yang dialami oleh jemaat di Korintus, maka penting bagi kita apa implementasinya dalam kehidupan kita sebagai umat pada saat ini. Yang pertama adalah menghindari perpecahan. Dalam setiap pertemuan gereja atau komunitas, penting untuk menghindari perpecahan dan menghindari konflik. Kita harus berusaha untuk mempererat kesatuan dan harus saling bekerja sama di dalam tubuh Kristus. Yang kedua, implementasi belajar dari perpecahan yang terjadi di jemaat Korintus adalah kita harus saling berbagi dan saling peduli. Kita harus memastikan bahwa setiap anggota komunitas dapat merasakan kasih dan mereka semua dapat mendapatkan perhatian. Dalam perjamuan atau kegiatan bersama, pastikan tidak ada yang merasa terabaikan atau tidak ada orang yang terlupakan. Kita harus saling peduli satu dengan yang lain. Yang ketiga, implementasi yang penting belajar dari kasus ini bagi kehidupan kita adalah menghormati makna daripada ibadah. Setiap ibadah atau pertemuan rohani harus dilakukan dengan penuh penghormatan dan dengan kesadaran akan makna rohani yang ada di dalamnya. Kita harus datang dengan hati yang tulus dan hati yang siap untuk berpartisipasi dengan cara menghormati Tuhan dan menghormati sesama. Yang keempat, apa implementasi yang penting bagi kita melalui peristiwa ini adalah membangun kesatuan di dalam keragaman. Meskipun kita berasal dari latar belakang yang berbeda, beragam, kita harus melihat keberagaman itu sebagai kekayaan yang sudah diberikan oleh Allah. Dan justru keberagaman itu merupakan kesempatan untuk saling melengkapi satu dengan yang lain, bukan sebagai alasan justru menimbulkan perpecahan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita belajar dari teguran Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat di Korintus. Marilah kita memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam persekutuan kita dan berusaha menjadi jemaat yang mencerminkan kasih, jemaat yang hidup dalam kesatuan dan melakukan penghormatan terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Dengan demikian kita dapat menjadi saksi yang hidup bagi dunia ini, dapat menjadi saksi yang menunjukkan kasih Kristus melalui tindakan dan perilaku kita sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam usaha kita untuk hidup sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami belajar dari kesalahan-kesalahan yang terjadi di jemaat di Korintus, supaya kami dapat saling peduli, saling berbagi, menunjukkan kasih Kristus menjadi sebuah kesaksian yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.